Ada hal-hal yang tidak ingin kita pamerkan, hal-hal yang membuat kita tampak lemah atau memalukan, kemiskinan, penyakit, kegagalan, atau kasih yang tak terbalas. Semua itu ingin kita sembunyikan. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang ingin kita tampilkan. Prestasi, kebaikan yang kita lakukan, kekayaan, relasi, bahkan pendidikan dan kesalehan kita. Tanpa disadari, kita berharap orang lain melihatkan yang memuji kita. Namun, Yesus memanggil kita untuk hidup benar, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk Allah semestanya. Yesus dengan tegas memperingatkan murid-muridnya agar tidak mempertontonkan kebenaran mereka melalui sedekah, doa, dan puasa. Ia berkata bahwa perbuatan yang dilakukan demi dilihat orang tidak akan menerima upah dari Bapa di surga. Karena itu, ketika memberi sedekah, lakukanlah dengan tersembunyi, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanan. Ketika berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Janganlah berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang menyangka bahwa doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Demikian pula, ketika berpuasa, janganlah muram seperti orang munafik, tetapi urapilah kepalamu dan basuhlah wajahmu, supaya puasamu tidak dilihat orang, melainkan oleh Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Yesus menegur praktik orang Farisi dan banyak orang Yahudi pada zaman itu yang menjalankan sedekah, doa, dan puasa bukan terutama karena ketaatan kepada Allah, melainkan untuk memperoleh pujian dan kehormatan sebagai orang saleh. Mereka menjadikan iman sebagai pertunjukan. Karena itu, Yesus berkata dengan tegas, "Janganlah kamu berbuat seperti mereka." Dalam konteks inilah ia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Sejak gereja mula-mula hingga hari ini, doa Bapa kami dipakai sebagai pengakuan iman dan teladan doa. Namun Yesus tidak mengajarkannya agar diucapkan sebagai simbol kesalehannya yang dipamerkan. Sebaliknya, doa ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan sederhana, jujur, dan terarah kepada Allah. Tujuan hidup dan doa orang percaya bukanlah mencari pengakuan manusia atau menyusun kata-kata yang indah, melainkan hidup dalam kerendahan hati, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan mencari kehendak Bapa melalui doa yang tulus dan sederhana. Kita harus ingat itu dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari.